Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Angga. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, senang sekali Pak bisa Sehat, bertemu Pak ya? kembali. Alhamdulillah sehat Pak, Pokoknya sehat-sehat terus, Pak ya. sehat Oke, terus. tetap jaga kesehatan ya, Pak. Karena kan Iya, lagi musim hujan panas tuh. Sering rentan kena flu-flu, demam gitu, Pak ya. siap, siap. Oke, Pak Suyono, kita bertemu di kegiatan supervisi yang sebelumnya telah kita sepakati bersama hari ini ya Pak ya. Jadi hari ini pelaksanaannya. Di sini saya akan mensupervisi Bapak terkait pelaksanaan coaching Pak ya. Siap. Jadi untuk coachingnya yakni Bu Hoti Matul. Bu Hoti Matul sudah hadir Pak ya? Sudah hadir ada Pak? Oke siap. Baik Pak Suyono. Sebelumnya kompetensi apa nih Pak yang ingin Bapak kembangkan? Karena kita sama-sama mengetahui ini ada 3 kompetensi daripada teknik coaching. Yang pertama adalah mendengarkan. Ya, itu yang pertama nih Pak. Yang kedua yakni pertanyaan berbobot. Yang ketiga yakni berdayakan coaching. Nah, jadi kompetensi mana nih yang mau dikembangkan? Oke Pak, eh dari ketiga kompetensi itu saya memilih untuk meningkatkan lagi kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Iya. Oke. Pertanyaan berbobot itu yang seperti apa sih Pak? Dikatakan pertanyaan berbobot pada saat pelaksanaan coaching Pak. eh Mungkin dikaitkan dengan pertanyaan berbobot itu Pak, dikaitkan dengan kemampuan menangkap kata kunci, kemudian dari situ diolah katakanlah begitu ya menjadi sebuah pertanyaan yang berbobot, yang memberdayakan gitu Pak ya, yang memberdayakan koci pertanyaan berbobot itu. Jadi pertanyaan yang berbobot itu yakni menurut Bapak tadi yang saya amati yakni menangkap kata kunci Pak ya yang disampaikan oleh coach Pak ya. Siap. Nah, oke. Sebelumnya ini belum berjalan efektif Pak ya? Belum Pak, belum karena saya Belum. apa ya? Kadang nggak fokus gitu ya, kadang nggak fokus. Jadi agak kadang agak kesulitan menangkap kata kunci dan akhirnya apa ya, sulit mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Kita mulai sesinya Pak ya. Pak Suyono sebagai coaching dan Bu Hotimatul coachingnya sudah hadir ya. Kunci, ya sudah hadir Pak. Oke, bisa dimulai Bapak? Bisa Pak? Oke, silakan Bapak. Oke. Assalamualaikum, Bu Hatim. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar Bu Hatim? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu ya. Bu, Ya. kita bisa memiliki kesempatan sekarang Bu ya untuk membicarakan hal-hal yang tentang kemajuan pendidikan ya, tentang keadaan di sekolah. Nah, seperti kemarin Bu Hotim eh, meminta saya ya untuk bertemu gitu ya. Mungkin ada permasalahan tertentu yang ingin kita bicarakan dalam kesempatan hari ini, Bu. Iya nih Pak, saya ingin bercerita tentang sekolah saya ya Pak. Eh, Sekolah saya mungkin ini sudah masalah lama, sudah masalah yang dulu-dulu ya sampai sekarang juga. Kami kan ingin ini Pak, apa menciptakan lingkungan belajar yang sesuai kreativitas anak, maksudnya sesuai kebutuhan anak, tapi ya belum terpenuhi sampai sekarang, Pak. Oke, kalau bisa saya konfirmasi Bu Hotim ingin
menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kreativitas anak, begitu? Ya, sesuai keinginan anak. Oh iya, ya. Sesuai keinginan anak, gitu ya. Oke, itu permasalahan yang kita bicarakan ya, buat tim. Nah, kira-kira dari hasil pembicaraan kita nanti, dari pembicaraan kita nanti ini, Bu Tim inginnya mendapatkan solusi yang bagaimana, Bu? Ya, pengennya saya yang bisa saya terapkan di sekolah. Seperti itu, Pak. Oke. Kalau saya boleh tahu, Bu, lingkungan belajar yang mendukung kreativitas anak itu yang bagaimana, Bu? Kan anak-anak itu macam-macam ya, Pak ya, kreativitasnya. Maksud saya ini ingin mengelompokkan anak itu jadi kelompok-kelompok kecil. Misalkan anak yang berkreativitas menari itu berarti ada ruang menari. Anak yang berkreativitas mewarnai berarti ada ruang untuk melukis, menggambar. Terus misalkan anak yang suka baca ada rubrik baca, anak yang suka musik ada kelas musik. Seperti itu, Pak. Oke, tadi saya dengar banyak sekali ya contoh-contoh ya itu ya. Jadi kalau saya boleh eh, bilang ya, contoh-contoh penerapan lingkungan belajar yang kreatif gitu ya. Iya, Pak. Oke, dari contoh-contoh tadi ada nggak yang salah satu yang sudah dilaksanakan? Yang ini pernah diterapkan di sekolah saya dan sudah berjalan itu adalah pojok baca dan ini apa kelas menari. Tapi untuk musik terus yang pengen saya kembangkan lagi itu apa ada anak-anak bermain peran itu belum ada. Jadi baru 2. Jadi pojok baca dengan kelas menari yang sudah dilakukan ya. Iya, 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 iya. Nah, dari pojok baca dan kelas menari ini, usaha-usaha apa yang sudah dilakukan sehingga kita kembali lagi ke pertanyaan awal Hotim tadi bahwa belum tercipta lingkungan belajar yang mendukung kreativitas anak. Iya Pak, itu yang baru tersalurkan kan anak-anak yang suka membaca sama menari. Sedangkan anak itu ada yang suka main dokteran, main polisi-polisi, Oh gitu. yang ya itu belum Oke, terlaksana. kalau boleh saya konfirmasi lagi, berarti Bu Hotim masih memerlukan katakanlah ide-ide ya, program-program kreativitas-kreativitas lain yang diadakan di sekolah agar seluruh anak katakanlah kreativitas, minat, bakatnya tersalur gitu ya. Kalau idenya sudah ada Pak, maksud saya itu gimana bisa menerapkan di sekolah saya seperti itu. Oh, gimana mau menerapkannya? Oke. Nah, dari kedua yang sudah diterapkan tadi, bagaimana prosesnya? Misalnya yang kelas menari dengan pojok baca tadi. Seperti ini Pak, misalkan kita, ini di lingkungan saya kan lingkungan TK ya Pak ya. Misalkan dari kita kalau belajar kan per tema Pak, misalkan kita ada tema binatang. Nah, kita temanya binatang itu nanti untuk di pembiasaan sama untuk melatih anak fisik motoriknya. Misalkan gini, kita hari ini kegiatannya akan mengikuti eh, jalan apa menirukan bukan mengikuti menirukan gerakan kodok melompat terus ada tariannya ada lagunya. Nah anak-anak siapa siapa yang akan melaksanakan kegiatan ini dipersilakan ke ruangan yang memang khusus untuk kelas menari.
Dan untuk yang suka baca itu kan ada, kalau kita di TK kan belum ini ya Pak ya, nggak diajarkan baca tulis. Jadi lebih ke buku-buku ceritanya itu bentuk mewarnai gambar-gambar yang besar. Jadi anak-anak itu nanti dari membaca itu dia bisa bercerita apa sih yang dibaca itu tentang tema binatang itu apa saja seperti itu. Misalkan kayak ayam itu dari prosesnya dia apa ini bertelur terus jadi ayam kecil, ayam besar itu anak-anak membaca melalui gambar seperti itu, Pak. Oke, 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 oke. Itu sudah dilakukan, Bu? Itu yang sudah diterapkan di sekolah saya dan sudah berjalan. Termasuk pojok baca tadi ya? Iya, Oke, jadi dengan adanya pojok baca tadi, anak-anak lebih apa ya, pembelajaran anak jadi menyenangkan Pak. didukung ya, didukung oleh kegiatan itu ya, gitu ya. Oke, Senang. tapi eh, masih Ibu Hoti masih perlu program-program yang lain, begitu ya? Tadi kalau saya tangkap. Iya, karena yang lain kan belum tersalurkan ininya, kebutuhannya, keinginannya, kreativitasnya. Oke, nah belajar dari apa yang sudah berhasil tadi ya, berhasil dari ya apa yang sudah berhasil tadi. Kalau kita terapkan untuk yang lain bagaimana? Maksudnya, Pak? Tadi kan Bu Hoti mengatakan sudah berhasil di pojok baca gitu ya, sehingga proses pembelajaran bisa didukung ya. Nah, bagaimana menerapkan yang sudah dilakukan itu untuk program yang lain? Iya, kalau kan ini beda Pak ininya apa eh, kebutuhannya kan beda. Tadi kan di rubrik baca ini sama kelas menari yang ingin saya apa programkan lagi itu terapkan lagi di ini Oke, tadi eh, ya, ya yang bermain peran sama di musik seperti itu. musik. Ya, ya nggak bisa kalau diterapkan sama kayak tadi kan sesuai ini kebutuhannya masing-masing. Oke, oke. Maksud saya apa ya? Memang lain itu Bu ya, memang lain. Maksud saya trik-trik atau tip yang dilakukan di program pojok baca itu yang bisa diterapkan untuk mengembangkan program yang lain gitu. Mungkin ini ya Pak ya, bukan trik ya Pak ya. Ini tuh Apa? yang menjadi ini kenapa belum bisa menerapkan program-program yang lain itu terkendala sarana Pak sama media kami ini. Oh, oke, oke, saya bisa menangkap. Jadi kendalanya sarana ya, sebenarnya ya, sarana. Oke, 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 oke. Jadi sarana. Menurut Bu Hotim, sarana apa yang dibutuhkan? Yang pertama ya pasti tempat ya Pak ya, karena Tempat. Oke. ya iya dan media pembelajaran. Media pembelajarannya. Dua-duanya belum ada itu ya, Iya belum. belum ada. Nah, kira-kira untuk sarana dan tempat tadi, ya, eh, bagaimana untuk mengadakannya? Ya ini yang masih diusahakan bekerja sama dengan pihak terkait ya Pak. Ini mungkin ya arahnya ke bantuan ya Pak ya. Oke, oke. Mungkin ke dinas pendidikan atau yang lebih dekat lagi karena kami sekolah PAUD milik desa. Jadi ya kami berkontribusi bekerja sama dengan pihak desa Oke, juga oke, 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 oke. seperti itu Pak. Jadi sarana dan alat, katakanlah itu sarana dan media belum ada, dan caranya kata Bu Otin tadi bisa mengajukan gitu ya. Nah, mengajukan ke dinas pendidikan atau melalui program desa, katakanlah begitu ya.
Nah, sejauh ini sampai mana usaha itu dilakukan? Ya baru sebatas ini ya Pak, penyampaian di forum Rembuk Desa, tapi insya Allah akan terrealisasi tahun ini. Tapi ya memang Oke. belum terprogram seperti itu. Kalau boleh saya tahu yang diajukan itu untuk program yang mana, Bu? Ini penambahan ini Pak, apa kalau seperti kayak rubrik baca, kelas menari itu kan perlu ruangan ya Pak ya. Jadi ya mungkin ya ruang. Oh, ruang. Iya, iya, iya. Ruang. Oke. Saya konfirmasi lagi, saya utarakan lagi, Bu ya. Saya simpulkan bahwa Bu Hotim ini mengalami kesulitan di sekolahnya karena kesulitan untuk mengembangkan minat dan bakat, ya. Sudah ada beberapa tadi ya yang sudah dilakukan programnya seperti pojok baca dan kelas menari, cuman masih kurang, ya, masih kurang. Nah, terutama kekurangan itu untuk memenuhi program yang lainnya, antara lain musik tadi saya dengar ya. Kemudian ada satu lagi, mohon maaf, apa yang satu lagi tadi Bu? Ini Pak apa bermain peran. Oh, musik dan bermain peran, di mana program bermain musik dan peran ini belum ada sarana, terutama tempat, ya, itu. Nah, tapi Bu Hotim sudah mengajukan juga sebenarnya ya, mengajukan untuk mendapatkan sarana ini di pihak-pihak yang terkait, misalnya ke Dinas Pendidikan dan ke desa gitu ya, melalui program desa. Nah, tapi tadi saya dengar juga ya bahwa yang diajukan itu sebenarnya Mas hanya menunggu waktu, benar gitu Bu? Iya Pak. Menunggu waktu. Jadi ya. Nah, eh sebenarnya sejauh ini dalam apa ya? Sebenarnya itu sudah ada ya, sebenarnya sudah ada gitu ya. Maksud saya itu sudah sedikit terpecahkan maksudnya permasalahan Ibu itu ya, karena hanya menunggu waktu saja, ada sarananya. Ketika sarana ada, permasalahan itu bisa terpecahkan gitu. Ya mungkin sebagian ya Pak ya. Di sini kan tadi saya bilang selain sarana tak kan ada media ya Pak ya. Media pembelajaran Iya, iya. pembelajaran di tempat saya seperti Oke. itu. Oke. Media pembelajaran ini apakah satu paket dengan proposal yang diajukan itu? Bukan Pak, kalau media pembelajaran ini yang berkontribusi dari guru dan kerjasama ini wali siswa Pak. Siap, siap, siap ya. Berarti sudah ada jalan, kalau saya lihat itu ya sudah ada jalan untuk memenuhi dari wali siswa juga yang diajak sekolah untuk berperan gitu ya. Sejauh mana Bu usaha yang dilakukan kepada wali siswa untuk mengadakan media ini? Ya itu yang jadi kendala Pak, maksud saya yang tadi. Kalau memang sudah tahu kalau media itu siapa-siapa yang maksudnya mengadakan itu, yang jadi kendala ya di situ. Kadang kan ada guru itu yang gimana ya, dia tidak cukup, dia cukup mengajar saja seperti itu, tidak apa ya, kurang kreativitas atau apa, terus cara apa, ini wali siswa juga nggak setiap kali itu punya kesempatan kan, mereka sibuk, ya itu yang menjadi kendala.
Terus di samping itu juga medianya itu mungkin karena harus yang menarik anak ya Pak ya, mungkin ya butuh biaya seperti itu Pak. Oke. Saya coba menyempitkan masalah lagi. Tadi kan saya bilang ke pengadaan ya, pengadaan media. Tadi di awal Bu Hortin bilang akan meminta bantuan dari wali siswa. Ya, benar? Iya. Sudah sejauh mana usaha itu dilakukan? Apakah sudah ada istilahnya itu medianya? Ya belum, itu yang maksud saya yang jadi kendala kalau masalah yang apa mau menerapkan itu sarana itu kan sudah saya usulkan tapi nggak tahu kapan. Jadi sementara kan belum Pak, belum terlaksana program itu. Oke. Terus yang media itu bukan kita ingin meminta uang dari wali siswa bukan, tapi media yang menarik itu kan memang butuh biaya. Menstrateginya seperti apa itu loh Pak maksud saya. Nah, menurut Bu Otin tadi strateginya kan salah satunya kerjasama dengan wali. Iya. Kira-kira strategi itu bisa berhasil nggak? Ya itu belum diterapkan. Maksud saya itu mau mencari cara karena itu biasa ya Pak kalau menyangkut biaya itu kan sangat sensitif. Maksud saya itu mencari alternatif lain yang melibatkan wali siswa tapi minim biaya seperti itu. Jadi kira-kira gimana apa seperti itu cara-caranya. Kalau Belum menurut temu. Kalau menurut Bu Hotin bagaimana caranya? Ya kalau pemikiran saya yang media yang menarik itu yang kan memang tentang ini ada biayanya. Ya kalau untuk meminimalisir itu ya ini Pak dari kita membuat media dari bahan bekas. Tapi yang sudah saya terapkan sendiri bahan bekas juga tidak cukup awet, mudah rusak, nggak bertahan. Yang awet-awet itu biasanya yang kita beli yang bagus seperti itu. Nah, kalau untuk beli menurut Bu Hotin caranya bagaimana? Belum terpikirkan ya Pak ya. Maksud saya itu kalau kontribusi dari wali siswa saya di sini memikirkan hanya ini apa wali siswa itu membuat tapi dia tidak mengadakan bahan-bahannya dari murni bahan-bahannya itu dari sekolah. Oke. Jadi sekolah bisa mengadakan bahan-bahan itu? Belum, belum ada sumbernya, dananya itu Pak maksud saya masih itu pemikiran saya kalau program ini terlaksana yang minim biaya wali siswa hanya hanya apa membuat tapi yang mengadakan bahan yang kasih bahan itu dari sekolah seperti itu Pak hanya membantu membuat itu. Oke, bagus. Berarti saya tangkap di sini ya, Bu Hotim sebenarnya sudah memiliki rencana ya, sudah memiliki rencana ke depan itu ya, bagaimana untuk memecahkan permasalahan itu ya, walaupun ya tentu saja ya di sana sini banyak kendala ya, benar nggak? Nah, banyak kendala. Tapi kan itu rencana itu belum dilaksanakan kan? Ya belum, masih angan-angan. Oke, nah sekarang kapan mau melaksanakan rencana itu? Ya tentunya kalau sudah ada dana tadi Pak. Nah, iya termasuk itu Bu. Termasuk rencana mengumpulkan dana itu kapan? Ya Ah, masih belum terpikirkan ya Pak ya. Maksud saya itu dananya itu sumbernya dari mana yang masih saya terlintas itu di pemikiran saya kalau
dari dana kas sekolah itu kan tidak mengarah ke sana ya Pak ya. Masih bingung, masih belum ini. Mungkin kalau ada saran dari Bapak, dari mana dana itu Pak? Itu. Oke, saya di sini nangkap Bu Hotim itu bingung. Bingungnya itu di mana, Bu? Ya Kenapa? bingungnya sudah punya pikiran untuk menerapkan yang Mm-mm. media tadi, tapi dananya dari mana itu Pak? Oke, tadi ada ini ya. Apakah Bu Hotim, maaf ini ya, Bu Hotim tidak bekerja sendiri gitu ya? Ya enggak kan tadi sudah berkontribusi dengan teman-teman yang lain ya sudah dibahas Oh, yaitu sudah dibahas. pemikirannya bukan pemikiran saya sendiri bareng-bareng Oh, iya, ini iya. dananya dari mana dan itu belum terpecahkan seperti Oke, itu. oke. Gini Bu Otim ya, sebenarnya Bu Otim itu sudah memiliki rencana, sudah dibahas dengan teman-teman, permasalahannya apa, langkah-langkahnya tadi kan sudah ini ya, sudah ada rencana untuk mengajukan usulan tempat, mengadakan media. Eh, langkah yang belum dilakukan sekarang tinggal action kan? Kalau enggak. Belum ininya Pak, belum terpecahkan itu sumber dananya dari mana yang mau untuk dilakukan. Belum, masih sebatas angan-angan itu. Nanti kalau saya sudah nanti kalau sekolah sudah dapat dana, nanti kita akan membuat ini sama wali siswa sama seperti itu baru angan-angan Pak, baru perencanaan belum belum terlaksana belum. Oke, rencana itu mau di action kan kapan? Ya belum tahu masalahnya dananya belum belum tahu dapat dari mana Pak. Kalau kami tidak akan menggunakan maksudnya sumbangan atau bantuan dari wali siswa enggak Pak. Jadi kami masih mikir dari mana lah ya sumber itu yang lunak maksudnya uang yang lunak gitu. Iya, kan artinya Bu Hotim bersama teman-teman itu sudah punya program, sudah punya rencana gitu kan? Iya enggak? Iya, tapi belum Heeh. terlaksana. Iya, memang belum terlaksana kan, tapi kan sudah direncanakan, sudah belum terlaksana, tapi sudah direncanakan kan? Iya, Nah, sudah direncanakan. Nah, artinya kan di rencana itu kan ada langkah-langkah gitu ya. iya Pak. Nah, kapan mau melaksanakan langkah itu? Ya langkah-langkah itu sudah dilaksanakan yang mengkonfirmasi sama wali siswa, tapi kan kita tidak membahas masalah dana. Terus sudah minta bantuan sudah, tapi kan dia berupa ruang, tidak berupa uang. Kalau berupa uang itu kita bisa memberdayakan kemana-mana. Kayak Nah, sekarang tadi rencana dana itu yang belum ini ya. Menurut Baltim dana itu dari mana? tahu ini Pak. Ya belum tahu Pak. Nggak ada Dana salah satu pun kemungkinan. Ada nggak satu pun kemungkinan untuk mencari dana? mungkin itu ya dari bantuan ya Pak ya, mungkin ya dari bantuan Oke, sekolah mungkin. mungkin bisa itu ya. Hmm, Sudah direncanakan kan itu? ya sudah, tapi belum dapat bantuannya. Sudah diajukan belum? Oh, Kalau diajukan apa Pak bantuannya? iya, rencana menggalang dana, katakanlah atau memohon bantuan dana kepada siapa sudah diajukan belum? Tadi kan Bu Oti bilang bisa melalui diajukan, melalui apa kayak gitu ya. Sudah diajukan belum itu? Ya permohonan dananya sudah Oh, di sudah. itu
iya, bantuan bantuan anak-anak PAUD itu iya sudah diajukan. Sudah, Bu ya. Berarti tinggal nunggu bantuan itu datang ya. Ya, semuanya masih terkendala karena belum ada. Seperti itu. Ya, tapi Bu Khotim sudah melaksanakan langkah-langkah yang benar menurut saya. Sudah membuat program, sudah ada panitia, benar ya. Iya, Pak. Nah, sudah ada rancangan dananya seberapa, sudah diajukan sebenarnya ya. Berarti Bu Khotim langkah-langkah actionnya itu sudah benar, tinggal nunggu misalnya dana cair. Nah, tinggal menunggu bantuan ruang tadi terwujud. Bener nggak? Iya, yang jadi masalah ini kan namanya juga ini ya, Pak ya. Kita minta jadi ya se apa tidak kan yang minta bukan saya aja, Pak. Jadi itu proposal hanya numpuk seperti itu. Maksud saya itu kan sudah program lama, tapi sampai sekarang itu belum terselesaikan, belum bisa diterapkan, yaitu terkendala di dana dan Oke, jadi permasalahannya kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya permasalahannya menunggu yang tidak pasti gitu ya. Bener kan? iya, kalau sudah ada kan kita bisa Bener. kan, kalau enggak ada solusi lain selain dari Nah, ini sementara menunggu ini apa yang bisa dilakukan? ya belum ada kami belum belum punya pikiran gimana ini langkah-langkah yang ini Belum yang ada mau pikiran gimana, belum ada langkah-langkah. Terus langkah-langkahnya gimana menurut Bu Hotim? ya tadi saya belum terpikirkan Pak ini sumber dari mana yang setidaknya itu tidak merepotkan yang lain masalahnya kalau dana itu kan yang tadi Pak saya bilang nanti kalau kumpulan wali siswa pasti ini nanti dipintain uang. Nah, saya kayaknya nggak mau mendengar yang seperti itu. Kalau gimana kalau saya minta saran sama Bapak solusinya apa seperti itu? Kalau solusi dari saya nanti tidak cocok, ya nanti tidak cocok dengan keadaan di situ. Nah itu. Nah saya tanya Bu Otim, kira-kira tadi nanti takutnya kalau mengut itu ngomongnya macam-macam orang. Sementara proposal sudah diajukan kan, belum turun. Sementara nunggu ini makanya saya tanya yang dilakukan itu apa di kelas-kelas di sekolah itu apa. Sementara belum ada sarananya tadi medianya Ya yang sudah bisa dilakukan Ibu Hotim. ya pembelajarannya sudah berjalan seperti biasanya, tapi kan enggak maksimal. Maksudnya anak-anak tidak tersalurkan minat bakat dan kreativitasnya secara maksimal seperti itu. Ya sudah cuma belajar yang apa ya, yang poin-poinnya aja. Jadi seperti biasa aja. Jadi belum ada misalkan kalau ada kelas khusus kan nanti di acara lomba kreativitas anak kita bisa tampilkan ini loh anak yang bisa main musik, misalkan bisa main piano, angklung seperti itu. Seperti itu, Pak. Oke, apakah itu apakah kreativitas itu ya kan kreativitas itu benar nggak harus datang dari alat-alat yang mahal gitu. Iya, iya, Pak. Iya, berarti kan bisa ini bisa. Tapi kan kita nggak bisa bikin piano, Pak. Medianya kan nggak bisa. Itu kan hal yang harus dibeli. Kalau yang lain-lain mungkin bisa sudah saya siasati yang pakai bahan bekas. Tapi kan yang namanya anak-anak sekali dua kali pakai
rusak seperti Benar, itu. iya benar. Tapi kan poinnya kan bukan di situ sebenarnya. Poinnya di apa namanya, anak Ya, seneng gitu ya, walaupun dari barang bekas. ya, ya senang. Tapi kan kita pembelajarannya bukan sehari 2 hari. Kita kan sampai anak bisa itu kan berulang-ulang, Pak. Diulang-ulang, diulang-ulang besok lagi. Kalau Heeh. dari 2 hari rusak gimana nanti dia mencapai sampai bisa. Apalagi dari barang bekas itu tadi ya, berarti ada unsur kreativitas di situ, kita sudah ngajak anak untuk apa, berpikir kreatif gitu ya. Iya, sudah ada itu. Oke, Bu Hotim, gini ya. Sebenarnya saya sudah menangkap permasalahan Bu Hotim ya, terkait dengan meningkatkan pembelajaran yang menunjang kreativitas anak. Nah, tadi sudah diungkapkan permasalahannya, ada kendala di sarana berupa ruang, ada kendala media, ya. Cuman semua itu sudah diusahakan ya. Kalau saya boleh cerita lagi tadi ya, sudah diusahakan melalui pengajuan proposal ke pihak-pihak terkait, misalnya ke Dinas Pendidikan, ke program desa, ke desa ya. Nah, termasuk ini pengajuan dana juga sudah diajukan juga ya. Nah, tinggal sekarang menunggu sebenarnya ya, tinggal menunggu kapan proposal ajuan itu bisa disetujui, bisa direalisasikan ya. Nah, sementara menunggu ini kan memang masih belum bisa melaksanakan program itu menurut sudut pandang Bu Otim ya. Iya. Nah, tadi saya juga nanya gimana caranya dalam menunggu ini ya, apa yang bisa dilakukan oleh Bu Hotim ya, yang bisa dilakukan. Kayaknya Bu Hotim merasa bingung ya, bener nggak? Ya, nunggu proposal bantuan cair, nunggu proposal kan bingung mau ngapain. Tadi sebenarnya sudah diungkapkan Bu Otim sendiri. Sementara bantuan belum ada kan bisa meningkatkan kreativitas anak dengan memanfaatkan barang bekas. Sementara belum ada ya. Dan itu juga menurut saya bisa menggugah kreativitas anak. Kalau dari gurunya bisa ngajarin apa namanya, membuat media dari barang bekas, tentunya simpul-simpul kreativitas anak itu akan tergugah juga. Oh, ternyata bisa dari galon jadi gendang misalnya ya. Oh, ternyata bisa dari ini. Sementara itu, setuju nggak? Sementara menunggu proposal belum cair, kita melakukan kreativitas yang seperti itu. Iya, Pak, ya sudah di ya sebagian sudah diterapkan. Ini sih kebanyakan medianya bukan ini ya, Pak ya, bukan Maaf Bu Hotim. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Bu Hotim setuju nggak sementara menunggu Bu Hotim melakukan kreativitas seperti yang Bu Hotim lakukan, yang sudah lakukan? Setuju nggak? ya setuju memang itu yang sudah dilakukan, Pak. Cuma belum maksimal maksud saya itu tujuan pembelajarannya tuh belum belum tercapai seperti itu. Oke, belum tercapainya di mana? Ya belum tercapai kan kemampuan anak. Misalkan kalau kita mau acara perpisahan itu kan ada lagu ya Pak ya. Lagu itu diiringi dengan musik. Nah sementara kan masih pakai musik yang apa kita nyalakan tape recorder itu. Pengennya pengembangan tentang ini kelas musik kan anak bisa memainkan 1-2 alat musik seperti itu. Nah alat musiknya itu Pak kita kan di sini kan alat musik apa tradisional boleh seperti itu yang kemarin kami tampilkan itu angklung tapi kan juga karena kita kan ya belum mampu untuk bikin itu
kita beli seperti itu, tapi itu kan masih sederhana, masih terjangkau harganya. Terus anak-anak ada yang sudah pintar main piano, nah itu sekolah belum ada. Ya maksud saya itu pencapaian pembelajarannya itu belum tercapai kalau untuk apa di kelas musik seperti itu. Yang untuk di kelas peran juga Pak, kan ada penampilan anak-anak itu main drama. Misalkan anak-anak itu ini bermain drama itu tentang rumah sakit, itu kan juga ada alat-alatnya. Itu juga kita kalau bikin itu sebagian besar ada yang bikin, tapi itu tadi Pak, cepat rusak seperti itu. Oke, kurang maksimal tadi saya tangkap ya, kurang maksimal. Yang maksimal itu yang bagaimana, Bu? Ya maksimal ya anak ini tujuan pembelajaran sudah tercapai, anak sudah mampu ini sudah bisa memainkan alat musik seperti itu, sudah bisa memainkan. Misalkan ada anak yang suka main piano, kalau nggak ada alatnya, gimana dia bisa menyalurkan hobinya seperti itu, Pak. Apakah bisa nggak yang maksimal itu dicapai dengan yang lain, cara yang lain? Ya itu sudah jadi satu paket Pak di RPP, tujuan pembelajarannya itu anak mampu memainkan instrumen musik ini seperti itu, anak menguasai. Kalau boleh tahu instrumen musik apa saja, Bu? Kalau kami di TK ini sementara yang sudah biasa ini Pak, yang kami tampilkan misalnya kalau di acara perpisahan ya Pak ya, ada piano, terus angklung, terus ini Pak rebana yang kayak ya rebana yang satu paket rebana kayak orang apa di pengajian itu, tapi kan untuk anak TK yang kecil-kecil. Terus ada drum band untuk acara apa ini apa itu Pak namanya karnaval seperti itu. Kami belum punya, sekolah lain sudah ada. Oke, waktu perpisahan itu alatnya dari mana, Bu? Ya kalau sementara belum ada kami ya pakai ini instrumennya itu pakai tip recorder musiknya. Kalau kami punya kan anak-anak yang memainkan dan itu me, apa menampilkan kreativitas anak, pasti ada rasa bangga tersendiri untuk wali siswanya. Oh, anak saya mampu main itu terus ditampilkan dan itu pencapaian sebenarnya pencapaian pembelajaran kami dari guru merasa sudah tercapai seperti itu, merasa puas. Oh, anak yang saya didik sudah mau tampil dan berhasil seperti itu, puas gitu loh Pak, kita sebagai pendidik seperti itu. Oke. Saya tangkap lagi pernyataan dari Bu Hotim bahwa kayaknya kekeh ya mau nyapai pembelajaran itu dengan alat musik ya. Benar, Bu? Gimana Pak? Kayaknya Bu Hotim kekeh mau Iya, karena meningkatkan pembelajaran salah satunya dengan alat musik ya. iya, karena setiap tahun itu diselenggarakan acara, Pak. Ada Hari Anak Nasional, ada karnaval, ada panggung kreativitas anak. Jadi itu sangat perlu. Kalau enggak kita sekolahnya enggak punya ini ya, Pak ya, enggak punya apa ya, standar kemajuan gitu. Terus enggak menarik di masyarakat itu. Oh gitu. Jadi kalau nggak menampilkan musik nggak menarik gitu. Ya bukan di musik aja, maksudnya kreativitas yang lain. Kalau misalkan ada lomba Hari Anak Nasional dari sekolah saya bisa menampilkan drama ini dan berhasil kan salah satu ini Pak, apa itu cara untuk menarik orang-orang di sekitar itu untuk mempercayakan sekolah menitipkan anaknya di tempat kami. Oh itu loh, ada ininya, ada dramanya di sana bisa ditampilkan seperti itu. Itu Baik. untuk daya tarik sebenarnya Pak, daya tarik sekolah seperti itu. Oke. Baik Bu Hotim ya, saya sudah bisa menangkap permasalahan yang Bu Hotim utarakan, mulai dari kurang sarana, ya,
kurangnya dana mungkin ya. Kemudian adanya standar gitu ya, adanya standar untuk mencapai pembelajaran yang lebih maksimal lagi ya. Nah, saya juga sudah menangkap di situ ya, sudah ada usaha-usaha dari yang sudah dilakukan oleh Bu Hotim ya. Tapi pertama ya usaha yang sudah dilakukan tadi ya seperti mengajukan proposal dan lain-lain ya, terlepas dari kegiatan pembelajaran yang standarnya tertentu tadi ya, itu sudah dilakukan untuk dalam rangka meningkatkan kreativitas anak, dalam rangka juga meningkatkan standar pembelajaran tadi ya. Oke, saya kira sudah, itu tinggal menunggu saja Bu Hotim ya, tinggal menunggu apa yang diajukan Bu Hotim tadi ya, tinggal menunggu saja kapan itu terlaksana atau terwujud ya. Sudah benar semua apa yang dilakukan oleh Bu Hotim, langkah-langkahnya tadi sudah benar semua, jadi tinggal menunggu gitu. Ya Pak, sudah. Gimana Bu Hotim? Iya Pak, sudah. Ya gitu ya, jadi tinggal menunggu saja. Nah, kalau dalam proses menunggu itu kan kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah kan bisa berkreativitas, memiliki ide-ide tertentu dan tidak harus tergantung dengan yang wah-wah, benar nggak? Gitu Bu Tim ya. Iya Pak. Tunggu saja proposalnya disetujui, terlaksana ya. Jadi semua apa-apa yang Bu Tim rencanakan, ide-ide tadi bisa terlaksana semua kalau bangunan sudah ada, medianya sudah ada semua. Oke ya. Sudah action Bu Tim, itu sudah action sebenarnya ya. Sudah action, sudah bagus langkah-langkahnya. Itu ya Bu Tim ya. Ya. Gimana? Apakah sudah merasakan ada ini? Ada hal yang sudah didapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya sudah Pak, sudah saya ungkapkan semuanya. Iya. Oke. Oke, itu aja Bu Tim ya. Ya. Oke. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih Bu Tim sudah mau berbagi dengan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, waduh, sangat excited Pak ya Sangat excited. percakapannya. Iya, lucu juga, menggelitik, kitik-kitik gitu ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Suyono. Saya mau tanya dulu nih, menurut Bapak selaku coaching, penampilan Bapak tadi nih, bagaimana nih performance yang Pak lakukan tadi? Penilaian menurut Bapak sendiri nih, gimana nih? Lebihnya apa? Kurangnya apa? Atau apa yang mau dipertahankan? Silakan Pak. Oke, Pak Angga, saya dalam kegiatan coaching tadi dengan tim ya, saya sudah berusaha menggali informasi, katakanlah ya, informasi yang diawali dengan kata-kata kunci yang diajukan, yang dijawab oleh tim ya, kemudian saya gali dan coba mengarahkan tadi ya, saya sudah coba mengarahkan ke apa ya, pokok permasalahannya itu. Dan saya agak ini juga tadi agak alot juga menggali permasalahan dari Bu Hotim tadi gitu. Jadi
sudah semaksimal mungkin Pak ya untuk menggali Pak ya. Iya. Oke. Ada kendala Pak di saat menggali ini atau gimana dengan peserta, dengan coachnya? Ada kendala nggak pada saat penyampaian, pada saat Bapak performance tadi? Ya, ada juga sedikit ya kendala ketika kita mengajukan pertanyaan. Kadang apa ya? Kadang jawabannya tidak kita inginkan gitu ya. Kadang jawabannya kita tidak inginkan. Jadi jawaban coaching terkadang tidak kurang diinginkan Pak ya, tidak sesuai maksudnya itu Pak ya. Iya. Oke deh. Baik Pak, izinkan saya untuk memberikan hasil dari pengamatan saya, boleh Pak? Siap, siap. Oke, terima kasih Bapak. Menurut hasil pengamatan saya Pak, pada saat Bapak performance menjadi seorang coaching dan coachingnya yakni Bu Khotim, itu yang pertama yang bagus sih Pak. Ya Pak, bagus. Konfirmasi dari seorang coach ke coach sudah berjalan. Terus yang kedua juga Bapak memberikan pertanyaan. Namun pada sesi-sesi awal ini agak kesulitan Pak ya, menemukan kata kunci ya. Iya. Kita menemukan kata kunci. Saat menemukan kata kunci udah akhir nih Pak. Makanya tadi alot. Iya, iya, iya. Menurut hasil pengamatan saya nih, tahunya kendalanya itu di Sapras. Nah, gitu. Kayak oke, Halo. sudah. Halo Pak Angga. Halo, halo. Cukup baik Pak. Selanjutnya Maaf, jadi maaf, kurang Angga. spesifik, Maaf. kurang kena. Nah, gitu Pak. Kurang. Maaf. Bisa didengar? Mohon ulangi lagi tadi agak terkendala sinyal kayaknya. Oke. Jadi kalau untuk konfirmasi Bapak sudah bagus, sudah baik ya. Mengonfirmasi kembali pernyataan-pernyataan dari coachnya. Terus Bapak sepertinya menurut pengamatan saya kesulitan untuk menemukan kata kunci nih yang telah disampaikan oleh coach. Iya. Untuk awal-awal, setelah pertengahan atau ke akhir itu baru mendapatkan, ya dia tahunya di sarana prasarana Pak ya. Iya seperti itu. Itu menurut pengamatan saya ya Pak ya. Iya, iya. Terus untuk fokus ya, present, terbuka, kesediaan diri untuk seorang coach sudah baik. Tidak jadi fokus Pak kepada coach. Tidak dominan mencatat gitu enggak. Ya, jadi saya lihat itu menurut pengamatan saya matanya setuju sama si coach. Itu sudah baik Pak. Terus selanjutnya Bapak pertanyaannya agak muter-muter. Agak muter-muter pertanyaannya, sebenarnya bisa lebih spesifik, jadi akurat Pak, tepat gitu. Akhirnya si coachnya menjawabnya juga nggak nyambung Pak, kayak gitu Pak. Jadi harus memberikan pertanyaan yang lebih spesifik dan jelas Pak ya. Tadi kalau saya amati pertanyaannya nih muter-muter nih. Terus selanjutnya Pak Yono juga memberikan saran, ada dua nih yang saya amati tadi. Yang pertama seharusnya Ibu mengajukan bantuan, seharusnya. Jadi saat itu ada saran Pak ya. Yang kedua juga seharusnya Ibu Khotim selaku coach itu memodifikasi alat sembari menunggu proposal yang telah dikirim Pak ya. Nunggu ACC gitu ya. Jadi sebelum ACC, sebelum cair, sebelum mendapatkan bantuan, seharusnya memodifikasi alat. Itu yang Bapak sarankan kan? Iya. Iya. Namun itu hal yang baik juga Pak. Kenapa saya bilang hal baik juga memberikan saran? Karena sebelumnya Ibu Khotim selaku coach meminta saran nih sama Bapak. Benar. Nah, gitu ya. Iya. Jadi dengan keadaan terpaksa Bapak memberikan sebuah solusi ya Pak ya, atau saran menurut Bapak. Iya. Gitu Pak ya? Iya. Oke. Menurut Bapak Pak, jadi yang ingin Bapak kembangkan tadi yakni pertanyaan berbobot Pak ya? Iya.
Oke, pada saat performance tadi yang sebelumnya kita lakukan, apakah sudah tercapai? Kalau saya Menurut amati, Bapak? yang saya alami tadi, saya rasakan ya. eh, Sebenarnya saya sudah menggiring ya, sudah menggiring melalui pertanyaan. Kalau masalah kata kunci tadi ya, kata kunci yang di awal tidak ketemu, ya memang kata kunci yang dari apa ya, dari dari kunci itu ya itu memang di awal tadi ya. Akhirnya kita gali dan ketemu ternyata sarpras. Tuh. Nah di Oh, seperti itu, Pak ya. Oke. awal. Jadi, Pak, selanjutnya ini apa nih, Pak, yang akan Pak Suyono lakukan atau akan dikembangkan terkait atau ditingkatkan, Pak ya, terkait daripada kompetensi seorang coaching. Jadi yang mau Bapak kembangkan awalnya tadi yakni pertanyaan bobot. Nah, selanjutnya Iya. nih, apa yang akan dikembangkan atau ditingkatkan, Pak? Yang akan saya tingkatkan selanjutnya yaitu mungkin mendengarkan ya, mendengarkan dengan seksama gitu ya. Mhm. Mendengarkan, memahami apa Esensi. esensi apa yang diutarakan gitu ya. Karena kalau kita mendengarkan dengan fokus akan bisa ya. Nah itu akan saya tingkatkan ke depannya nanti. Oke, baik, Oke. Bapak. Perasaan apa nih, Pak, yang sudah sekarang saat ini, perasaan apa yang sedang Bapak rasakan nih, Pak, terkait supervisi yang telah saya sampaikan kepada Bapak dan dari hasil performance yang Bapak lakukan tadi, Pak. Perasaan apa sih? Ya perasaan saya ya senang gembira karena mendapat feedback ya dari Pak Angga. Senang karena jadi tahu, dan berangkat dari situ ke depan saya bisa lebih memperbaiki diri. Wah, luar biasa, Pak ya. Jadi semakin baik terus, Pak ya. Insya Allah. Oke, amin. Baik, Bapak. Tidak terasa kita sudah di ujung acara sesi supervisi kita pada hari ini. Tetap sehat, Pak ya. Tetap semangat menjadi coaching. Amin, amin, amin. Semoga nantinya pada saat di lapangan siap mendampingi CGP, ya Pak ya. Semangat. Siap, amin. Terima kasih Terima Bapak kasih Pak Angga. kebersamaannya. Ya, sama-sama Pak. Saya akhiri ya. Iya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.